Oke, tidak lain tidak bukan kalian akan melihat plan saya dalam video ini. Di sini ada yang sedang mengerjakan dan saya take video sendirian. Mari kita lihat plan yang akan di running. Ada bagus yang sedang mengerjakan. Ya. Ini dia plannya. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan poin-poin yang akan dibahas pada perancangan plan ini. Yang pertama ada deskripsi alat, kemudian state flow diagram, perancangan sistem alarm, perancangan sistem keamanan atau security, block flow diagram, process flow diagram, piping and instrumentation diagram, loop diagram, table sequence, dan tag name. Yang pertama ada deskripsi alat. Sistem ini terdiri dari HMI dan plan. HMI digunakan sebagai tampilan antarmuka yang diasumsikan dari jarak jauh untuk melakukan fungsi pengontrolan. Fungsi ini akan berupa pengaturan suhu dan grafik sebagai elemen data presentasi pada suhu kandang. Data yang terbaca akan disimpan pada database Microsoft Access secara lokal. Nah, HMI ini akan dihubungkan dengan menggunakan USB sebagai interface dengan microcontroller. Microcontroller ini berfungsi untuk melaksanakan perintah yang diberikan HMI. Pembacaan sensor yang akan dikirimkan ke data ke HMI juga mengontrol suhu kandang dan menggunakan kendali intensitas pada HMI. Yang kedua yaitu state flow diagram. Nah, state flow diagram ini fungsi untuk menampilkan rancangan dari alur-alur sebuah state yang saling berhubungan dengan HMI. Berikut merupakan sistem kendali suhu kandang indukan kenari. State flow diagramnya. Nah, di sini ada tombol start. Di aplikasi akan masuk ke main login ketika runtime-nya sama dengan 1, ketika runtime-nya diklik. Nah, di main login ini, akses level yang diperlukan yaitu akses level administrator Windows saja. Jadi, yang hanya bisa login dari main login hanya administrator. Nah, ketika administrator login dari main login, maka administrator bisa di sini ada bisa mengubah password, bisa konfigurasi user, bisa nge-shutdown sistem juga, bisa keluar melalui standby login, bisa kontrol sistem enable maupun disable, masuk ke alarm system, maintenance system, dan summary table, kemudian database juga. Sedangkan di sisi kedua ini ada operator window. Operator window ini kurang lebih sama dengan administrator window, hanya dia tidak bisa configure user. Dia hanya bisa change password, dia tidak bisa shutdown, dia bisa kontrol sistem dan tidak bisa mengklik mandatory. Nah, di sini merupakan state flow diagram untuk administrator window. Dia dapat mengakses BFD atau block flow diagram, kemudian PFD, PNID, dan loop diagram. Yang kedua yaitu operator. Nah, di sini operator dibatas aksesnya untuk mengakses dokumen-dokumennya, yaitu untuk loop diagram dia tidak bisa.
Yang ketiga, state flow, alarm, dan maintenance. Bagian sini merupakan panah-panah ini adalah transisi perubahannya, yaitu ada 4 transisi. Yang pertama ada X sama dengan 1, yang kedua suhu sama dengan 28 derajat, ini merupakan target dari deviasinya. Yang ketiga adalah minor deviasi sebesar 1%. Yang keempat adalah minor deviasi sebesar 2%, major deviasi sebesar 2%. Jadi ketika lampu dalam keadaan normal hijau, kemudian dia berubah menjadi warning berkedip, itu dia transisinya itu nomor 3, yaitu dia ada minor deviasi sebesar 1% dari target suhu 28 derajat. Kemudian ketika misalkan dia warna kuningnya menjadi diam, transisinya 1, yaitu telah di ACK, warna kuningnya menjadi diam. Nah, setelah itu ketika dari posisi kuning diam menjadi danger merah berkedip, itu transisinya berarti ada perubahan major deviasi sebesar 2%. Nah, ketika dia di ACK maka akan merah diam. Lalu ketika perubahan suhu itu berubah lagi menjadi minor deviasi, maka dia akan menjadi warna kuning berkedip kembali. Begitu cara kerja alarm yang didesain sesuai perancangan yang telah dilakukan. Kemudian sebelah kanannya itu ada tombol maintenance. Maintenance ini terletaknya di field, jadi ketika di field ditekan tombol maintenance, maka control system pada HMI akan disable, sedangkan ketika di off kan, maka control system kembali enable. Pada slide ini ada perancangan sistem alarm yang telah dijelaskan sebelumnya pada state flow diagram, yaitu terdapat alarm dengan fungsi X untuk memberitahukan ketika terdapat perubahan suhu yang drastis ya. Tipe alarm yang digunakan yaitu deviasi. Batas-batas alarmnya sebagai berikut. Yang pertama adalah target deviasinya yaitu 28 derajat Celcius. Yang kedua adalah minor deviasinya sebesar 1% dan major deviasinya sebesar 2%. Perlu diketahui bahwa persentase ini dia per 100. Jadi ketika minor deviasinya sebesar 1%, maka dia akan berubah sekitar 1 derajat dari target. Kemudian major deviasi sebesar 2%, berarti dia akan bekerja saat 2% atau 2 derajat dari target. Nah, berikut status alarm yang digunakan. Ketika suhu normal, maka suhunya adalah 28 derajat. Ketika plus minus 1% dari target, maka status alarm akan berstatus warning. Sedangkan ketika plus minus 2%, maka alarm akan berstatus danger. Selanjutnya, perancangan sistem keamanan. Nah, fitur keamanan pada HMI yang dirancang akan memiliki 2 user, yaitu administrator dan operator. Administrator berhak untuk mengatur seluruh sistem pada HMI, sedangkan operator hanya difasilitasi beberapa yang dapat diakses. Di tabel merupakan fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh masing-masing user, yaitu administrator dan operator. Selanjutnya ada block flow diagram. Nah, block flow diagram atau BFD ini merupakan gambar yang digunakan untuk menyederhanakan dan memahami struktur pada dasar sebuah sistem. Yang artinya BFD ini dapat dibaca oleh kalangan umum, bukan hanya engineer-engineer yang mengerti tentang block flow diagram saja. Berikut merupakan perancangan block flow diagram pada plant sistem kendali suhu ini. Selanjutnya itu ada proses flow diagram. Proses flow diagram merupakan diagram yang umum digunakan yang berfungsi untuk menunjukkan aliran umum proses dan peralatan pabrik. Nah, PFD ini menampilkan hubungan antara peralatan utama dan tidak menunjukkan detail kecil seperti detail perpipaan dan instrumentasi. Selanjutnya ada proses flow diagram pada sistem kendali suhu kandang kenari ini. Kemudian ada Piping and Instrumentation Diagram atau PNID. Nah, PNID ini merupakan diagram rinci dalam industri proses yang menunjukkan perpipaan dan peralatan proses
bersama dengan perangkat instrumentasi dan kontrol. Nah, berikut perancangan PNID pada plan ini. Di sini ada HMI. Nah, kemudian ada temperatur transmitter. Nah, temperatur transmitter yang bergerak sebagai temperatur transmitter dalam plan ini yaitu Arduino. Kemudian temperatur transmitter ini memberikan sinyal pada temperatur kontrol, yaitu di sini adalah MOSFET yang berfungsi sebagai driver heater. Kemudian heater di sini dia menggunakan lampu DC 12 volt 20 watt. Kemudian heater berada di dalam plan. Nah, di sini di sebelah kanan yaitu ada temperatur elemen. Temperatur elemen di sini yaitu sensor LM35. Selanjutnya ada loop diagram. Loop diagram merupakan diagram yang menjelaskan secara rinci mengenai pengkabelan pada setiap subsistem. Yang pertama ada loop diagram lampu atau heater. Nah, di sini ini merupakan perangkat PC yaitu HMI dengan interface USB, kemudian ke microcontroller Arduino. Nah, di sini pin 9 itu merupakan output PWM yang mengirimkan sinyal menuju MOSFET untuk menggerakkan heater. Heaternya berupa lampu. Kemudian di sini ada LDR sebagai sinyal pantul. Nah, sinyal pantul ini merupakan sebuah penanda bahwa aktuator yang digunakan itu berfungsi. Di sini LDR akan mendeteksi lampu ini ketika di-on-kan itu menyala atau tidak. Kemudian LDR ini memberikan sinyal pantul berupa sinyal analog yang dikonversikan menjadi digital boolean yaitu 1 0 yang dikirimkan balik ke HMI untuk mendeteksi bahwa aktuator itu berfungsi atau tidak. Selanjutnya ada loop diagram maintenance. Nah, maintenance ini dia bergerak dari field menuju HMI sehingga di sini panahnya yaitu menuju HMI saja. Nah, cara kerjanya yaitu ketika switch di on-kan, di sini ada positif 5 volt, kemudian ketika masuk ke pin digital input 2, dia akan memberi sinyal 1 dan kemudian dia mengirimkan ke HMI, dia menandakan bahwa maintenance sedang berjalan. Maka tadi ketika maintenance sedang berjalan, control system akan di-disable secara otomatis oleh HMI. Yang ketiga ini ada loop diagram sensor. Nah, sensor ini dia membaca suhu dari plan menuju ke yang akan ditransferkan datanya berupa analog ke HMI. Di sini sinyal yang output LM35 itu menuju pin A0 analog input 0, kemudian akan dikirimkan menuju HMI. Berikut merupakan tag name yang digunakan pada HMI SCADA sistem ini. Selanjutnya yaitu table sequence. Nah, table sequence ini berisi mengenai hubungan antara software dan hardware. Bisa software dan hardware ataupun hardware dan software. Nah, yang pertama di sini ada rule yang pertama yaitu ketika mandatorinya ini N itu yang berarti dia masih di off-kan. Ketika mandatorinya di off-kan maka status button lampu disable-nya masih dia berstatus ya, yang berarti statusnya masih disable. Kemudian di sini ada next step ke yang kedua yaitu ketika mandatorinya di on-kan maka status button lampu disable-nya menjadi mati. Kemudian selanjutnya button mandatorinya tetap menyala karena ini merupakan syarat untuk ketika button lampunya pada rule sebelumnya yaitu ketika button lampu ingin dinyalakan maka disable-nya harus di off-kan terlebih dahulu. Ketika button mandatory menyala, button lampu dinyalakan, output yang akan bekerja yaitu Arduino pin D9 seharusnya. Kemudian MOSFET driver
lampu dan LDR sebagai sinyal pantulnya. Kemudian di step keempat, ini sama saja, hanya statusnya button lampu tidak dinyalakan, maka outputnya juga tidak berfungsi. Selanjutnya, yang kelima, ini merupakan status input saklar maintenance. Ketika dinyalakan, maka status button lampu disable-nya akan menyala, dan indikator maintenance-nya akan menyala. Kemudian di step ke-6, itu ketika saklar maintenance di-off-kan, status button lampu disable-nya juga off, kemudian indikatornya juga off. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa hubungan software dan hardware itu dia di poin 3 dan 4 ya. Poin 3 dan 4 itu menunjukkan hubungan software ke hardware. Nah, di sini softwarenya yaitu perintah dari HMI kemudian memerintahkan hardware di sini, yaitu Arduino, driver, aktuator, dan sinyal pantulnya. Kemudian untuk hubungan hardware ke software, yaitu di sini ada saklar maintenance, dia berada di plan yang akan memerintahkan ke HMI. Di sini HMI-nya yaitu status button didisablekan, kemudian ada indikator maintenance-nya. Sistem dimulai dari aplikasi InTouch-nya dulu. Kemudian ketika membuka di sini runtime, akan keluar laman main login. Nah, di laman main login ini, yang dapat login hanya administrator saja, sedangkan operator tidak bisa. Dicoba dulu operator. Nah, saat login sebagai operator, di sini ada warning hanya administrator yang dapat login. Maka di sini diganti dengan administrator. Ketika dipencet login, maka langsung ke suhu yang ke sistem utama. Kemudian kita melihat table sequence-nya. Nah, di table sequence ini untuk menyalakan heater, dia harus menyalakan dulu mandatorinya untuk men-enablekan on off dari heater ini. Di sini heaternya masih di disable, sedangkan intensitasnya juga belum muncul. Nah, yang langkah awalnya yaitu mandatorinya di on kan. Perlu diketahui juga mandatory bisa di on atau off kan hanya oleh administrator saja. Nanti kita coba di sisi operator juga. Nah, di sini control system untuk heaternya sudah enable, maka kita bisa di on kan. Baru intensitasnya bisa dinaik turunkan. Selanjutnya kita ke alarm system. Nah, di sini temperatur dia menunjukkan danger ya. Di sini major deviasi sebesar 2%. 2% dari 100 yang berarti dia plus minus 2 derajat dari set point-nya. Lebih dari 2 derajat berarti. Di sini kan selisihnya 5 derajat ya. Nah, kemudian ini juga ketika diketahui oleh operatornya, dia bisa diklik yang menandakan alarm ini telah diketahui oleh operator. Kemudian kita akan menaikkan suhunya. Nah, sambil menunggu suhu naik, di sini ada section database di mana ketika kita akan menyimpan data suhu yang diambil sampling setiap detiknya, bisa diklik connect. Nah, di sini tidak ada error, yang berarti datanya berhasil disimpan secara real time ke Microsoft Access. Ketika sudah data tidak diperlukan lagi, maka bisa di disconnect kembali. Kemudian untuk di navigasi, ini bisa dilihat semua untuk administrator,
Sedangkan untuk operator nanti akan sampai PNID saja, loopnya tidak. Nah, balik lagi ke alarm. Ini dia suhu ruangannya 26 derajat dan di sini ada minor deviasi tipe warning. Kenapa minor deviasi? Karena minor deviasinya di set sebesar 1%, di mana itu adalah selisih 1 derajat, yang berarti ketika set pointnya di set 28, kemudian selisih 1 derajat yaitu 27, dan ketika kurang dari 27 atau lebih dari 29, berarti dia akan memunculkan alarm warning. Begitu juga tadi ketika major deviasinya terjadi, alarm danger yang di set 2 derajat, berarti ketika derajat ketiganya baru dia akan memunculkan alarm danger. Nah, di sini ketika suhu ruangan sudah mulai naik ke angka 27 derajat, maka alarm akan normal. Nah, kemudian untuk di sini simulasi kerusakan heater, nanti ketika heaternya off, disimulasikan heaternya mati, maka di sini akan memunculkan alarm. Kita coba langsung saja. Nah, di sini kontrol sistemnya tetap menyala, intensitasnya juga menyala, tetapi heater dan di kameranya juga di plan dia tidak menyala. Nah, alarm muncul di sini, heaternya menandakan bahwa dia rusak. Dan ketika diketahui oleh operator bisa diklik X. Kita kembalikan ke normal lagi. Sekarang kita coba di maintenance-nya. Ketika tombol maintenance di field dinyalakan, maka sistem akan off. Kemudian kontrol sistem di sini akan dia di disable dan mandatory tetap menyala. Langsung saja dicoba. Nah, terlihat di sini maintenance-nya akan menyala berwarna orange. Ini merupakan standar 39 HMI. Di sini heaternya dia di disable karena sedang ada maintenance, maka tidak boleh di-on-kan atau dioperasikan secara keseluruhan. Kemudian ketika maintenance-nya di-off-kan, nah, alarmnya sudah mati. Di sini maintenance-nya sudah kembali berwarna abu-abu, dan di sini kontrol sistemnya kembali enable dan bisa kita nyalakan lagi. Kemudian kita coba dari sisi operator. Nah, operator hanya dapat login pada standby login. Jadi administrator akan logout terlebih dahulu, kemudian ini tampilan standby loginnya akan muncul block flow diagramnya saja. Kemudian kita login sebagai operator. Oke, yang pertama terlihat berbeda yaitu di sini navigasinya hanya ada 3, yaitu BFD, PFD, dan PNID. Kemudian di sisi mandatory ini hanya dapat dioperasikan oleh administrator saja. Di sini kontrol sistem bisa dioperasikan oleh operator, kemudian alarm juga bisa diakses oleh operator. Nah, database ini tidak bisa dikonekkan oleh operator. Dia bisa menaikkan intensitas dan menurunkannya. Oh iya, operator juga bisa change password.
Kalau tadi administrator itu bisa configure user, nanti kita lihat kembali. Di sini operatornya dibatasi dapat mengubah passwordnya saja, tidak dengan configure user. Kembali ke administrator. Nah, di sini administrator dapat men-shutdown sistem, yang berarti sistem ini akan mati secara keseluruhan. Nah, di sini ada konfigurasi user, di mana administrator itu bisa mengetahui atau menambahkan, bahkan mendelete user-user mana sajakah yang dapat masuk ke sistem ini. Dan dia bisa menentukan akses levelnya. Dapat dilihat block flow diagramnya. Di sini ada sumber panas pada plan ya. Ini block flow diagram merupakan blok yang dapat dibaca oleh kalangan umum, yang berarti tidak orang instrumentasi atau dan dapat dibaca oleh siapa saja. Kemudian di sini ada proses flow diagram, yang berarti di sini adalah bagaimana proses di plan ini. Nah, di plan ini prosesnya hanya pemanasan oleh heater. Heaternya berupa lampu, dan kemudian di sini pemanasan pada plannya. Selanjutnya ada PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. Secara jelas bahwa di sini ada HMI. Nah, ini tampilan HMI secara keseluruhannya. Kemudian di sini ada temperature transmitter, yaitu yang bekerja di sini adalah Arduino. Ada temperature control, ada MOSFET. Nah, di sini ada heaternya berupa lampu yang bekerja di plan. Kemudian ada temperature element berupa sensor RM35. Nah, di sini ada loop lampu, loop sensor, dan loop maintenance-nya juga ada di sistem HMI. Bisa juga oleh operator diklik untuk melihat spesifikasi dari sistem yang digunakan, dari controller yang digunakan, maupun komponen yang digunakan. Seperti tadi Arduino Uno, kemudian ada MOSFET, ada juga lampu yang digunakan, yaitu lampu halogen 20 watt dengan tegangan 12 volt. Kemudian di sini ada sinyal pantul yang digunakan, yaitu LDR. Sinyal pantul ini untuk mengetahui apakah aktuator berfungsi atau tidak, yang tadi dijelaskan di simulasi kerusakan. Nah, selanjutnya untuk melihat database yang tadi kita connect sekitar jam 7 lebih 8 menit. Kita ini sistemnya kita shutdown terlebih dahulu. Yang bisa shutdown adalah administrator. Nah, sistem sudah di shutdown, kemudian kita lihat langsung di Microsoft Access yang telah dibuat sebelumnya untuk menyimpan database. Nah, di sini sampling datanya tadi jam 7 lebih 9 ini. Yang disampling hanya beberapa data saja, di sini hanya kurang lebih 10-20 data. Dan suhu 25 derajat. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.